Selamat datang di dunia The Mandalorian, film yang nyeritain seorang Power Ranger keliling galaksi sambil jadi babysitter. Ceritanya di sebuah bar planet Adudu. Ada alien yang lagi dibully sama dua alien preman. Ternyata pembulian juga terjadi pada alien ya. Tiba-tiba datang Power Ranger bernama Din Djarin, sebut aja Mando, seorang bounty hunter dari bangsa Mandalorian yang gak tahu bentuknya gimana soalnya pakai helm terus. Woi kaget anjing. Mando masuk dengan santai tanpa peduliin si alien bully yang ngomong ke dia. Kau budak, gue bilang kaget anjing. Si alien bully sekarang jadi ngincer Mando. Serahkan uang jajanmu. Kalau tidak akan aku potong anumu. Ciat. Tanpa basa-basi, Mando ngajar si alien sampai tumbang. Wah keren. Neri jadi penasaran apakah dia tampan atau tidak. Semua orang, maksudnya semua alien di situ pada bengong. Abis itu Mando nyamperin alien biru yang tadi dibully. Makasih loh mas, saya traktir ya. Bukan minta bayaran, si Ranger emang lagi nyari si alien yang ternyata buronan. Si alien ras Mithril yang gak mau dihajar kayak dua alien tadi pun ikut Mando tanpa perlawanan. Mereka mau ngojek dulu buat ke parkiran pesawat. Ojek satu bang. Langsung dipanggil tuh ojeknya sama si alien penjaga pakai suling bambu angkasa. Yang murah aja bang, banyak mau bayar dulu dong. Mando ngasih gopek, terus si alien langsung manggil ojek lain yang berebek-berebek. Sesuai lah sama harganya. Mando sama si alien Mithril diantar bang ojek sampai ke parkiran. Begitu nerima uang ongkos, si bang ojek langsung pergi. Alien Mithril ngeliatin mobil ojek sambil gak enak perasaan. Tiba-tiba ada ikan angkasa yang ngehap bang ojek sekalian sama mobilnya. Di depan dia juga pecah dan muncul si makhluk ikan hampir ngeemam dia. Mama. Untungnya Mando langsung ngebawa Mithril masuk. Cuman gigi si ikan nyangkut di kaki pesawat Bang Ranger. Di tengah jalan si alien izin ke toilet. Bang maaf tapi aku ada panggilan alam. Toilet di mana ya bang? Apa tinggal buka jendela aja? Bang please jawab, aku tak kuat bang. Bang. Mando akhirnya ngebuka pintu belakang gara-gara takut kupingnya budek. Si alien pun turun tapi bukan ke toilet, dia malah mau kabur. Bentar ya bang. Duh celananya susah dibuka. Waktu nyari pintu, si alien malah nemuin alien lain yang udah dikutuk jadi batu. Mando ngebekuin si alien biru sama kayak buronan yang lain deh, biar lebih gampang bawanya. Sampai di Nevarro, Mando langsung nyamperin bos dari bounty hunter namanya Griff Karga. Nyerahin kunci para buronan. Abis dapat bayaran, Mando minta kerjaan lagi sama Karga. Dikasihlah mission yang impossible dikerjain orang lain. Karena Mando butuh uang, diambil sama dia. Cuman misi kali ini ngelibatin Imperial, musuhnya kaum Mandalorian. Mando gak masalah dan minta tiket masuk ke wilayah Imperial yang dijaga ketat. Apapun dilakukan demi uang ya. Mando nyamperin bawahan Imperial langsung disambut tidak ramah bintang 1. Si Ranger disuguhin besi asli Mandalorian yang disebut Beskar sebagai DP. Dia ditugasin nangkep alien umur 50 tahunan di planet Arvala 7 dan kalau dia berhasil bawa si target hidup-hidup, bayarannya bakal berkali-kali lipat dari itu. Tanpa tahu ciri-cirinya, Mando cuma dikasih alat pelacak buat nemuin si target. Mando langsung setuju soalnya besi Beskar Ranger imbalannya itu berharga banget buat kaum Mandalorian. Udah deal-dealan, Mando pun pergi. Gak buru-buru jalanin misi, dia ke tempat persembunyian Mandalorian buat bikin pelindung bahunya yang baru. Kenapa Mandalorian sembunyi? Karena dulu banget mereka dibantai sama Imperial. Sisa Mandalorian yang selamat sembunyi deh demi melangsungkan hidup. Beres itu dia terbang ke Arvala 7. Baru aja nginjek tanah di sana, dia diserang kecebong raksasa yang namanya Blurg. Untungnya dia diselamatin pribumi karena tahu Mando bounty hunter atau pemburu hadiah. Si kakek alien langsung nawarin bantuan. Loh kok tiba-tiba? Aku ingin mengumpulkan amal baik sebelum pindah galaksi. Mando dibawa si kakek yang namanya Kuil ke rumahnya buat diobatin lukanya. Kuil bilang bakal ngebantu Mando nunjukin jalan ke targetnya. Tapi karena jalan yang gak bisa dilewati cuma dengan jalan kaki, Mando dilatih naik ke cebong. Gedebuk. Sabar dan coba lagi anak muda. Ini ke 998 kalinya aku sabar dan mencoba. Belum 1000 kan? Cobalah lagi. Pas dicoba naik lagi, Mando malah main banteng pasar malam dan jatuh. Anjing udah aku nyerah. Kuil bilang kalau Mandalorian gak seharusnya nyerah gitu aja. Jadinya Mando nyoba buat terakhir kali dengan
sabar dan lemah lembut, akhirnya si kecebong bisa ditaklukin juga. Mando Kuil pun pergi ke kemah target naik kecebong. Begitu sampai di sana, Mando ngasih imbalan buat Kuil tapi ditolak. Baik sekali alien ini. Kuil bilang dengan berhasilnya Mando ngebasmi para alien jahat di sana, itu udah jadi bayaran yang lebih dari cukup. Soalnya mereka ngeganggu kedamaian planet Arvala 7 selama ini. Kuil pun pergi dan Mando ngintai tempat itu. Ternyata di kemah itu udah ada IG-11, si robot bounty hunter yang lagi ngebantai beberapa alien. Mando nyamperin si robot. Bro, aku Dor. Denger dulu robot tolil. Oh, maaf, baiklah. Karena di pihak yang sama, Mando ngajak si robot kerjasama. Oke deh. Mereka berdua ngelawan semua alien tapi terpojok. Soalnya dua lawan bejibun gitu. Si robot aja sampai mau hancurin diri sendiri gara-gara putus asa takut kalah. Neri baru tahu robot memiliki rasa takut. Mando nyuruh IG-11 jangan dulu mati dan bertarung lagi. Dan ngumpet, bertarung lagi, ngumpet lagi. Oke, aku akan meledak saja. Jangan dulu bodoh, kita serang. 1, 2, 3. Anjing gak jadi. Sampai akhirnya mereka bisa ngalahin semua alien itu dan masuk ke dalam. Kok sepi? Wah, Dor. Berkat Mando sama droid alien jahat pun punah, alat pelacak Mando ngik-ngikan ke arah tabung gravitasi. Tanda target udah depan mata. Begitu tabungnya dibuka, ternyata isinya bayi yang disebut The Child. Atau biasa fans Star Wars sih manggilnya Baby Yoda. Asli 50 tahun. Ya, namanya juga alien, bro. Si droid ternyata diperintah buat musnahin Baby Yoda. Dadah bayi ijo. Dan yang mati si robot karena misi Mando adalah bawa si bayi hidup-hidup. Waktu lagi jalan ke pesawatnya, Mando Baby Yoda diikutin kadal alien dan bounty hunter lain yang gak mau capek. Berhasil dikalahin dong, cuman si Ranger luka kena serangan mereka. Dia pun istirahat di tengah gurun sambil ngobatin lukanya ditontonin Baby Yoda. Aduh mama sakit Si Baby nyamperin Mando nyoba buat ngobatin, tapi dibalikin lagi ke tabungnya sama si Ranger. Turun lagi, dibalikin lagi. Biar gak keluar terus, Mando nutup tabung si bayi. Paginya begitu sampai di parkiran, Mando kaget ngelihat alien ras Jawa lagi meretelin pesawatnya. Waduh, makanya jangan parkir sembarangan. By the way, aliennya emang beneran namanya Jawa ya. Gak terima barangnya dicuri, Mando nembakin mereka dari jauh. Cuman gak semuanya karena para Jawa keburu kabur. Mobilnya ditembak dari jauh gak mempan. Alhasil dikejar sama Mando sampai jatuh bangun gelantungan. Ujung-ujungnya Ciluk ba. Piu piu. Bruk. gak berhasil gara-gara disetrum Jawa sampai pingsan. 700 jam kemudian Mando bangun diliatin Baby Yoda yang ngira dia udah koit. Anjing, cute sekali. Begitu dilihat pesawatnya udah bolong-bolong dan gak bisa terbang. Mana semua senjata juga dimaling lagi. Jadinya dia nyamperin Kuil buat minta tolong. Kayak aku tak bisa pulang. Aku tahu. Lapar. Jika tidak pulang aku tak dapat uang, tidak makan. Beban. Dianterinlah sama Kuil ke markas Jawa buat ngambil peretalan pesawatnya balik. Si Pashi. Mereka mau Mando barter barengnya sama sesuatu. Maling kok nego. Mikir, saudara gelap minion ini minta telur badak alien yang disebut Mudhorn. Alah si anjing macam-macam aja. Mau gak mau, Mando nerima tawarannya biar bisa balik ke Nevarro. Mereka pergi ke wilayah Mudhorn pakai mobil angkasa Jawa. Sampai di sana, Mando jalan sendiri ke kandang Mudhorn. Gak ngeliat bahaya apapun, Mando masuk ke lubang di depannya. Tapi tiba-tiba dia kepental keluar sampai mandi lumpur. Nggak sekalian live TikTok juga bang. Si badak yang ngerasa terganggu nyerang Mando. Dia gak bisa ngelawan soalnya senjatanya licin kena lumpur. Atau mungkin tai si badak. Alhasil si Ranger kepontang-panting dihajar Mudhorn. Gak disangka si Mudhorn ngelayang diangkat Baby Yoda pakai kekuatannya. Wow, bukan bayi kaleng-kaleng guys. Mando mau heran cuma gak ada waktu. Begitu si badak nginjek tanah lagi, Mando buru-buru nyolok di titik lemah si hewan. Sayangnya Baby Yoda kecapean dan pingsan gara-gara ngeluarin kekuatan barusan. Gak mau lama-lama di situ, Mando pun ngambil telur si badak dan pergi nyamperin Kuil sama para Jawa. Kukira kau mati. Hah? Minion hitam pada ribut ngambil telurnya dan langsung disantap. Mando Kuil balik ke parkiran dengan setumpuk pertelan pesawat. Dia agak khawatir sama Baby Yoda yang masih pingsan. Mando benerin pesawat, ditolongin Kuil yang baik hati, tidak sombong dan ngumpulin amal sampai pagi. Abis itu Mando bilang, Terima kasih banyak ya kek. Semoga amalmu diterima. Aneh belum mati, naks muda. Katanya mengumpulkan amal. Mando nawarin Kuil jadi awak kapalnya tapi ditolak. Katanya sih si kakek alien pengen santai menikmati masa tuanya di planet yang damai ini. Mando pun pulang ke Nevarro bareng Baby Yoda. Mando ngecek si bayi ijo udah bangun apa belum. Woi bangunlah bayi, sahur. Baby Yoda akhirnya bangun, ngebikin Mando lega. Soalnya
Soalnya kan dia udah pingsan dari kemarin. Mando yang digangguin Baby Yoda dapat telepon dari Karga. Katanya suruh langsung nyerahin si buron ke markas Imperial yang ada deket pasar. Mando mendarat, jalan, ngetok masuk dan nyerahin Baby Yoda ke Antek Imperial. Oh, mangga. Tes COVID dulu, Dix. Wah, negatif. Sesuai yang dijanjiin, Mando dikasih besi beskar bertumpuk-tumpuk karena ngebawa si bayi hidup-hidup. Dengan senang si Antek Imperial ngamanin Baby Yoda. Papa. Khawatir dijadiin alien guling, si Ranger nanya ke orang Imperial Baby Yoda mau diapain. Kepo nih ya. Tapi jelas gak dikasih tahu lah, soalnya ngelanggar aturan bounty hunter. Mando pulang ke tempat persembunyian dan nyamperin Kang Besi buat bikin baju baru. Begitu masuk pintu, semua orang Mandalorian ngeliatin Mando dengan sinis karena tahu dia habis kerja buat Imperial. Sampai ada yang ngajak gelut juga tuh. Pasti dia iri sama Mas Mando yang keren. Mulai. Dia duluan. Karena kau menyebalkan. Si Kang Besi nyeramahin mereka sebagai sesama kaum Mandalorian. Yang tinggal dikit mereka harus rukun. Barulah suasana mencair lagi sama kayak Besi Beskar Mando yang lagi dibikin armor sama si Kang Besi. Mando yang udah pakai baju laporan ke Griff Karga. Sekalian minta job baru. Hah? Healing dulu aja lah. Mando kekeh mau kerjaan. Terus dia juga nanya-nanya soal Baby Yoda tapi Karga jawab. Lah, mana saya tahu kotanya saya. Griff Karga gak suka kalau udah ada yang kepo gitu karena ngelanggar aturan guild. Tapi di sisi lain dia seneng banget. Soalnya misi yang diselesain sama Mando itu bikin dia untung banyak. Lihat nih, aku juga kaya. Kesuksesan si Ranger gak disambut baik sama bounty hunter lain yang gagal jalanin misi itu. FYI, semua bounty hunter dikasih pelacak Baby Yoda. Dan misi ini tuh siapa cepat dia dapat. Makanya sekarang mereka iri, dengki, benci, jijik sama Mando yang keren ini. Anyway, Griff Karga ngasih si Ranger job ngeburu buronan di planet Karnak yang super jauh. Mando langsung cus mau ke tempat si buron. Cuman dia kepikiran soal Baby Yoda. Takutnya disalahgunain sama para Imperial. Secara kan dia punya kekuatan gitu. Dan mungkin Imperial mau ngegunain Baby Yoda buat bikin senjata supaya Imperial yang udah jatuh naik daun lagi. Jadinya Mando balik ke markas orang-orang jahat itu buat nyelamatin si Baby Ijo. Dia berhasil masuk diam-diam dengan ngancurin droid scanner di situ dan ngebom tembok belakang. Satu persatu Stormtroopers diabisin sama Mando sampai akhirnya dia nemuin Baby Yoda yang lagi dianuin sama si ilmuwan. Jangan bang, aku mohon. Aku masih punya utang. Jangan bang. Padahal Mando udah pergi ngebawa Baby Yoda. Meskipun bayi Ijo udah di tangan, Mando masih harus ngelawan para Stormtroopers. Yang alah, cetek kalau buat Mas Mando yang hebat ini. Gak sampai di situ, dia dicegat Griff Karga sama semua bounty hunter gara-gara pelacaknya nyala lagi. Karga ngancem si Ranger supaya nyerahin Baby Yoda. Kalau enggak, kepaksa mereka bakal ngebunuh Mando. Oke, akan kusimpan di troli itu. Karga lega soalnya Mando gampang banget dirayu. Tapi bohong, anjing. Demi nyelamatin si Baby Ijo, Mando bela-belain ngelawan pasukan Griff Karga yang banyak. Bisa dihabisin sih sebagian. Cuman Mando tetap kewalahan saking banyaknya. Untungnya pasukan Mandalorian tiba-tiba datang ngebantuin. Ngebikin Griff Karga ngiprit kabur takut mati. Sayangnya abis ini kaum Mando yang dari dulu sembunyi dan keluar seperlunya harus cari markas rahasia baru. Wah, terima kasih, brother. Kalem, brother. Udah ada backup, Mando pun cus ke pesawatnya buat kabur. Cuman ternyata si bos ada di situ. Menyerahlah atau kuledakan pesawat ini. Apa iya? Mando nyalain kabut buatan biar ngebutain Karga. Anjing, mana ini? Mana? Jedor. Pas Karga jatuh, Mando langsung tancap gas. Cuman dia nggak tahu Griff Karga gak mati karena kebetulan tembakan Mando kena besi beskar di saku BH-nya. Mando yang butuh tempat aman buat Baby Yoda nyari planet yang pas sambil ngasuh si bayi. Jangan bergerak, oke? Namanya bocil nganggep larangan adalah perintah. Dia ngejetrekin tombol yang bikin pesawat gempa dikit. Si kunyuk kemari ah. Gak lama kemudian Mando nemu planet Sorgan yang populasinya dikit dan jarang didatangi turis. Si Ranger sama Baby Yoda mendarat di situ. Mando masuk warkop pusat kota sekalian nyari informasi. Di sana dia ngeliat cewek yang punya tato tentara Imperial. Cuman kehalang sama pelayan yang nyamperin Mando. Mau kopi, teh, atau susu, mas? Air kobokan aja lah buat anak ini mah. Oh, oke. Tapi harganya lebih mahal 20.000 soalnya persediaannya terambil kembaliannya. Oh, oke, pak. Air kobokan 1 ya. Pas dilihat lagi si cewek udah hilang aja. Jadinya diikutin deh pakai mata batin Mando yang bisa lihat jejak kaki segar. Wah, hilang. Si cewek nyerang Mando dari atas karena tahu si Ranger bakal ngikutin. Mereka berdua pun baku hantam gak ada hujan atau angin. Hati-hati, mas. Itu wanita loh. Tapi kalau wanita baja kayak gini sih nggak apa-apa kali. Lagi sengit-sengitnya tiba-tiba Baby Yoda dengan polosnya
Ngebikin Mando sama si cewek pengen jajan juga. Jadinya mereka ngopi sambil ngobrol. Ternyata si cewek yang namanya Cara Dune ini dulunya shock trooper yang resign terus jadi pemberontak dan pindah ke planet ini. Gak heran bela dirinya mantap. Dia gak mau lama-lama sama Mando. Katanya sih karena si Ranger tuh bounty hunter. Jaga-jaga mau nangkep dia ya kan. Kara juga nyuruh Mando Baby Yoda nyari planet lain karena dia datang duluan. Ideh ngatur presiden juga bukan. Bayar minumanku, oke? Thank you, next. Mando pun nurut beres-beres mau pergi. Cuman ada 2 orang desa nyamperin minta tolong buat ngusir para preman kelatu inian. Karena tahu dia orang Mandalorian yang hebat, kuat, gagah, berani. Duh, suka deh Neri. 2 orang desa cerita ras kelatu inian suka ngobrak-abrik pemukiman buat ngambil hasil panen krill mereka. Warga yang cuma punya penghasilan dari situ sering rugi dan gak punya uang buat emam. Mando gak mau soalnya bayaran yang mereka tawarin kecil. Meskipun matanya tak terlihat, ternyata dia mata duitan. Please bang, tolonglah kami. Mando sama sekali ngehirauin 2 petani itu. Alhasil mereka pergi deh. Padahal di desa kami ada janda loh. Dia dengar kata janda, Mando berubah pikiran. Dia bawa barang-barangnya dan langsung ambil bayaran. Dan buat dia sih, Mando ngasihin itu ke Cara Dune supaya dia ikut nolongin warga. Karena dia mantan shock trooper yang udah pasti bisa ngalahin apapun. Terus juga kan si cewek butuh tempat tinggal. Besoknya mereka sampai di desa para petani grill. Sambut para bocil yang seneng lihat Baby Yoda. Agar monyet. Wow. Karena Mando pun kepingin apaan masing-masing yang udah disediain. Di sana si Ranger ketemu janda sama anaknya. Caper banget ih. Istirahatlah. Aku akan pergi. Baik. Gak lama kemudian si janda yang namanya Omera balik lagi ngasih makanan. Katanya mau pergi tapi balik lagi. Mama aku ingin monyet itu. Si bocil so akrab sama Baby Yoda. Cuman Mando gak ngelarang karena dia bukan ancaman. Lagian si bayi ijo juga kelihatan seneng karena ada teman. Saking senengnya dia main sama para bocil sampai sore. Udah cukup istirahat, Mando Cara Dune ngintai hutan buat dapet info soal para kelatu inian yang suka nyerang desa. Ternyata mereka dapat bantuan dari droid yang disebut AT-ST. Droid raksasa yang bisa ngancurin desa itu cuma dalam hitungan detik. Mando Cara ngasih tahu warga buat pindah desa karena gak mungkin 2 orang doang bisa ngelawan si Titan droid. Tapi mereka kekeh pengen tinggal di situ. Jadinya Mando Cara ngelatih semua warga desa strategi perang. Meskipun si warga ngerti gak ngerti. Habis itu sebagian dari mereka juga belajar nombak bareng Cara. Dan sebagian lain training nembak bareng Mando seharian. Kebetulan si janda jago nembak. Aku hebat kan mas? Hidih, caper terus. Mando Cara juga nyuruh para warga bikin perangkap di empang biar AT-ST bisa cepet dilumpuhin. Malamnya Mando sama Cara Dune ngehajar dan ngebom markas orang kelatu inian. Begitu denger ledakan, si Titan droid kepancing dan ngikutin Master Ranger sama mbak tentara masuk ke desa sesuai rencana. Sialnya AT-ST gak langsung nyemplung ke empang, malah nembakin desa dari seberang. Ditambah pasukan kelatu ini yang juga muncul baku hantam sama warga. Di situasi yang udah kacau, Cara Dune pinjem senjata Mando terus berenang ke empang. Dia nembakin AT-ST supaya kepancing buat nyebur. Meskipun kupingnya agak budek gara-gara tembakan sama kemasukan air, Cara Dune berhasil ngebikin si droid Titan nyemplung sampai konslet. Mando sigap ngebom AT-ST ngebikin para kelatu inian ngabrut karena udah gak punya tameng. Akhirnya para warga pun seneng karena gak akan ada yang berani malakin hasil panen mereka lagi. Seminggu kemudian, Mando mutusin buat ninggalin planet Sorgan tanpa Baby Yoda. Soalnya di sini aman dan dia juga punya teman main. Kau tidak akan menikah dulu, mumpung ada yang mau loh. Kalau jodoh pasti bertemu lagi. Iya, pamitan dan nitip si bayi ke Omera. Apapun untukmu mas. Si janda yang tahu gak akan bisa ketemu Mando lagi, main nyosor-nyosor mausun. Cuman ditolak Mando yang kuat imannya. Ih, rasain tuh. Yang Bang Ranger gak tahu, Baby Yoda lagi diincer bounty hunter dari hutan. Untungnya si hunter langsung dikill sama Cara Dune yang lagi ronda pagi. Mando nyamperin sumber suara tembakan Cara di hutan dan tahu kalau Baby Yoda gak akan aman dimanapun. Jadinya dia mutusin buat tetap bawa si bayi kemanapun. Itulah kira-kira pertemuan 2 MC kita di series ini. Buat yang penasaran sama petualangan Mando ngasuh Baby Yoda selanjutnya, tunggu part 2-nya di channel Neri yang cantik ini ya. Dah.